Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iin Stiani, calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Temanggung, akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Refleksi ini menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan atau rencana ke depan. Peristiwa. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.1 adalah ketika saya mulai memahami pentingnya penerapan metode pengajaran yang berpusat pada murid yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, sehingga guru hanya bisa menuntun tumbuhnya kekuatan kodrat tersebut. Murid diibaratkan sebagai benih yang ditanam petani. Oleh sebab itu, petani hanya bisa merawat dan memberi perlakuan yang baik pada benih agar tumbuh dan berbuah dengan baik. Petani tidak dapat merubah benih padi menjadi jagung. Oleh sebab itu, guru tidak bisa mengubah kodrat, melainkan hanya menuntun tumbuhnya laku murid ke arah yang lebih baik. Momen yang paling penting atau menantang atau mencerahkan bagi saya dalam proses pembelajaran modul 1.2 adalah saat saya memahami bahwa seorang guru penggerak tidak hanya bertugas mendidik murid, namun diharapkan dapat mengimplementasikan 5 peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, pendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, menggerakkan komunitas praktisi. Oleh sebab itu, saya harus banyak belajar dan melakukan aksi nyata untuk mengimplementasikan peran-peran tersebut supaya dapat menguatkan nilai-nilai guru penggerak dalam diri saya. Kaitan modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa modul pembelajaran 1.1 membantu saya memahami tentang prinsip dasar pendidikan yang berfokus pada murid dengan menuntun bukan menuntut berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sementara modul 1.2 mengajarkan saya cara menerapkan konsep-konsep tersebut dalam pembelajaran sehari-hari dengan nilai-nilai dan peran yang dimiliki guru penggerak. Guru penggerak harus mengimplementasikan nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif supaya tujuan pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat dapat terwujud. Perasaan. Saat momen itu terjadi, saya merasa saya menjadi lebih percaya diri dalam mengajar dan merasa bahwa saya memiliki alat yang lebih baik untuk membantu murid tumbuh dan berkembang. Saya tidak lagi menganggap ketuntasan murid dalam aspek kognitif sebagai satu-satunya alat ukur keberhasilan, melainkan keberhasilan dalam mendidik dilihat dari berbagai aspek. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa pengajaran yang efektif adalah memberikan informasi yang sebanyak mungkin kepada murid. Seorang guru dianggap gagal ketika muridnya memiliki nilai tidak mencapai KKM pada mata pelajaran yang kita ampuh. Setiap individu saya anggap sama, sehingga memberi perlakuan yang sama terhadap semua murid tanpa mempertimbangkan minat dan bakat masing-masing. Namun, sekarang saya menyadari bahwa murid terlahir dengan kodratnya masing-masing, memiliki keahlian masing-masing. Analoginya, seekor ikan tidak mungkin bisa terbang. Mendidik tidak hanya mentransfer ilmu, melainkan harus menuntun murid supaya memiliki budi pekerti yang luhur dan mendorong siswa supaya mengembangkan bakat dan minatnya dengan optimal. Murid memiliki karakteristik yang berbeda. Kebutuhan belajar pun tentunya berbeda. Maka, guru harus memberikan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan murid serta memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan ke depan atau rencana. Untuk menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak, saya berencana untuk memperdalam pemahaman saya tentang metode pengajaran berpusat pada murid, membangun kolaborasi dengan rekan sejawat dan komunitas praktisi, terus mengikuti pelatihan, membaca literatur dan konsisten melakukan refleksi, melakukan inovasi pembelajaran yang melibatkan murid untuk berperan aktif sebagai subjek pembelajaran, serta rutin melakukan refleksi pembelajaran, melakukan pengimbasan kepada guru lain terkait inovasi pembelajaran dalam hal pemanfaatan teknologi implementasi kurikulum merdeka. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.